Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya ingin mempresentasikan tentang laporan tugas proyek mini, yaitu mata kuliah dari algoritma dan pemrograman 2. Saya membuat tentang optimalisasi rute pemadam kebakaran menggunakan algoritma Dijkstra, BFS, dan DFS. Disusun oleh saya sendiri, yaitu Waladahul Mazaki dari Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Nusantara. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke bagian rute jaringan damkar ya. Jadi di studi kasus ini memodelkan jaringan 13 lokasi pemadam kebakaran di wilayah Bekasi dan sekitarnya sebagai graf berbobot tidak berarah. Setiap node dari A sampai M merepresentasikan satu pos atau kantor damkar, dan setiap edge mempresentasikan rute jalan yang menghubungkan dua lokasi dengan bobot tertentu. Titik awal perhitungan adalah node A, pemadam kebakaran Harapan Indah. Jadi di sini saya membuat sebuah node dulu, ada 13 node A sampai M, dan yang menjadi titik awalnya itu adalah node yang berlokasi di Harapan Indah atau tepatnya di huruf A ya. Jadi graf di atas ini menunjukkan konektivitas antar node secara skematis. Sedangkan peta menampilkan posisi geografis setiap lokasi damkar di wilayah Bekasi. Jadi ada total 13 node yang saya ambil, total lokasi damkar dari A hingga M yang terhubung dalam satu jaringan graf. Graf berbobot Graf berbobot, setiap edge memiliki bobot berupa jarak kilometer untuk perhitungan rute optimal. Ada 30 edge, yaitu total koneksi antar node yang mempresentasikan rute jalan antar lokasi damkar. Oke, yang selanjutnya di sini saya membuat tabel lokasi damkar, yaitu daftar lengkap 13 lokasi pemadam kebakaran yang menjadi node dalam graf jaringan ini. Jadi ini untuk tabel-tabelnya, nama tempat yang saya ambil untuk dijadikan project mini ini. Di sini ada tabel jarak dari titik awal. Jadi eh, saya menghitung dari titik awal yaitu node A di Damkar Harapan Indah. Jadi jarak ini merupakan jarak tempuh melalui jaringan jalan, bukan jarak garis lurus, dan digunakan sebagai referensi awal sebelum penerapan algoritma Dijkstra untuk mencari jarak terpendek. Jadi saya mencari jarak dari titik awal A ke setiap tempat. Jadi A ke B berapa jaraknya, A ke C berapa jaraknya, dan seterusnya. Oke, next. Yang ini untuk tabel data jarak edge. Jadi jarak titik edge ini nanti ada programnya untuk menentukan berapa jarak edge dari setiap eh, jarak data. Jadi di sini ada 30 node edge yang terinci dari graf jaringan damkar ini. Oke, next. Penjelasan implementasi algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari jalur terpendek dari satu titik sumber node A ke semua node lainnya dalam graf berbobot. Algoritma ini bekerja dengan prinsip greedy pada setiap iterasi. Node dengan jarak sementara terkecil dipilih dan diproses. Implementasi menggunakan priority queue MinHab untuk efisiensi dengan kompleksitas waktu. Jarak dalam kode disimpan dalam satuan sentimeter dikalikan 100 untuk menghindari penggunaan bilangan desimal. Jadi penjelasan fungsi Dijkstra menerima tiga parameter, SRC, not sumber, ADJ adjacency list graph,
Dan this array jarak. Priority queue menyimpan pasangan, jarak, dan node dan selalu mengeluarkan node dengan jarak terkecil jika ditemukan jalur yang lebih pendek ke node tetangga. Jarak diperbarui dan node dimasukkan kembali ke queue. Inisialisasi semua jarak diset ke ENF kecuali sumber sama dengan 0. Proses node extract node min dari priority queue. Outputnya array disk berisi jarak terpendek dari sumber ke setiap node. Di sini ada snippet kode, eh, hanya sepenggal aja ya. Jadi lebih lanjutnya nanti ada di program selanjutnya. Sini ada algoritma BFS dan DFS. Selain Dijkstra, dua algoritma traversal graph juga diimplementasikan BFS, Breadth First Search, yang menjelajahi graph level demi level menggunakan queue, dan DFS, Deep First Search, yang menjelajahi sedalam mungkin menggunakan rekursi stack implicit. Keduanya berguna untuk analisis konektivitas dan penelusuran jaringan damkar. Jadi BFS menggunakan struktur data queue untuk mengunjungi node secara melebar dimulai dari node sumber, semua tetangga dikunjungi terlebih dahulu sebelum berpindah ke level berikutnya. DFS menggunakan rekursi untuk menjelajahi graf sedalam mungkin sebelum backtrack. Nah, jadi BFS ini traversal melebar optimal untuk mencari jalur terpendek dalam graf tidak berbobot. DFS traversal mendalam optimal untuk deteksi siklus dan eksplorasi komponen terhubung. Edge Extra jalur terpendek berbobot optimal untuk optimasi rute damkar dengan jarak jauh. Oke, kesimpulannya, rangkuman dan kesimpulan dengan laporan ini, saya berhasil memodelkan jaringan 13 lokasi pemadam kebakaran di wilayah Bekasi sebagai grup berbobot tidak berarah dengan 30 Hz. Tiga algoritma utama ada Dijkstra, BFS, dan DFS yang telah diimplementasikan dalam C++ untuk menganalisis dan mengoptimalkan rute distribusi damkar. Pemodelan graf jaringan 13 node A sampai M dan 30 Hz berhasil dimodelkan dengan data jarak Hz dan jarak rute nyata dari wilayah Bekasi. Algoritma Dijkstra berhasil menghitung jarak terpendek dari damkar Harapan Indah ke seluruh node menggunakan priority queue dengan bobot S dalam satuan cm. Algoritma BFS dan DFS, kedua algoritma traversal berhasil mengimplementasikan penelusuran graf lengkap dari node A, membuktikan konektivitas seluruh jaringan damkar. Relevansi praktis. Hasil perhitungan dapat digunakan untuk optimasi respon darurat pemadam kebakaran, meminimalkan waktu tempuh ke lokasi kejadian. Temuan utama saya, node terdekat dari A sampai B, Kranji, yaitu sekitar 7 km, dan node terjauh dari A sampai M, Jati Sampurna, 28,3 km. Total edge-nya dalam graf ada 30 koneksi. Semua node terhubung dalam satu komponen graf. Selanjutnya, mari kita lanjut ke pengujian. Di sini saya sudah membuatkan algoritma Dijkstra. Eh, saya menggunakan sebuah apa namanya? Sebentar. Library ya. Oh iya, sebuah library yaitu ada IOStream, vector, dan limits. Fungsi IOStream itu untuk output, vector untuk menyimpan graph, Q, Q ini untuk priority, dan limits ini untuk nilai tak terhingga INF. Jadi cons INF ini digunakan sebagai jarak awal yang sangat besar. Jadi contohnya misal A ke B, A ke C seperti itu sebelum proses Dijkstra berjalan. Ada struktur vektor di bagian ini, yaitu fungsinya untuk menyimpan graph dalam bentuk node ke line, itu terbobot. Yang artinya itu misal jarak A ke B
menghasilkan jarak sama dengan 6,42 kilometer. Jadi itu. Oh, itu Dijkstra. Nah, ini untuk ini yaitu fungsi utama mencari rute terpendek dan ada priority queue di mana ya? Hmm, hmm, hmm. Ini deh. Priority queue ini untuk menyimpan note dengan jarak terkecil di urutan paling depan. Note awal itu berada di A karena titik awal adalah A, maka A itu akan menghasilkan 0. Coba kita jalanin dulu di run code. Nah ya, karena A itu titik awal, maka dia menghasilkan 0 kilometer. Dan di sini ada perulangan while berjalan selama masih ada node yang harus diperiksa. Kita mengambil node terdekat dan node dengan jarak terkecil sih ya. Habis itu kita bakal mengecek nih di bagian if this oh ini di bagian ini. Kita bakal mengecek apakah ditemukan jalur yang lebih pendek. Contohnya ada di misal A ke B ke C itu sama dengan 8 kilometer lebih pendek daripada A ke C sama dengan 10 kilometer, maka nilai C diperbarui. Oke, ada fungsi main di sini untuk yang ini itu jumlah not dari A sampai M, terus membuat array jarak di sini menjalankan Dijkstra yaitu ini not. Habis itu ada hasilnya. Untuk running programnya di sini sudah ada keluar dari distance from Damkar Harapan Indah itu ini titik awal ya Harapan Indah ke node A 0 kilometer, node B 6,4. Maka kita lihat di tabel ini tadi mana ya? Nah, di tabel ini tadi sudah ada jarak dari titik awal ini. Maka hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Untuk yang selanjutnya ada count jarak edge. Jadi ini gunanya untuk menghitung apa? Menghitung jarak dari edge. Oke. Di sini menggunakan library IOStream, Vector, CMake, dan IOManIf. IOStream untuk input dan output, Vector untuk menyimpan banyak data, CMake menggunakan fungsi digunakan untuk fungsi matematika seperti sin, kostan, dan lain-lain. IOManIf digunakan untuk mengatur jumlah angka desimal. Di sini ada struktur node untuk menyimpan informasi setiap pos damkar. Terus ada fungsi Haversine di sini yaitu untuk menghitung jarak antara dua titik di permukaan bumi. Jadi itu. Sini ada 600 ini adalah radius rata-rata bumi. Nah, lanjut di sini ada rumus-rumus Haversine ya. Menghitung nilai sementara berdasarkan koordinat di bumi. Maka kita tulis di sini ada data node-nya. A, B, C ini adalah sebuah tempat damkar
yang dimana di sini adalah titik koordinat sesuai di Google Map. Jadi seperti itu. Ini untuk vektor untuk menyambungkan setiap menghitung setiap jarak edge-nya 0, 01 ini array ya. 0 itu ada di A, 1 itu di B. Jadi setiap array itu dihitung dari 0 dulu. Maka di sini ada output dari data jarak titik terdekat, jarak titik edge dan lain-lain. Maka kita jalankan di sini ada outputnya. Nah, sini sudah keluar data jarak titik edge dari A ke B ada 6,42, A ke C ada 6,24. Kenapa di sini A hanya ada B, C, D, E, F, G-nya tidak ada karena data edge tadi sudah kita sambung-sambungkan ya. Em, Data edge jadi tidak boleh saling bertabrakan lah. Jadi maka kita alokasikan ke A ke J, A ke B, AC, AD, dan AE. Balik lagi sini. Nah, di sini untuk menghitung jarak edge-nya. Jadi kita sudah tahu nih jarak edge-nya berapa kilometer seperti itu. Terus selanjutnya ada untuk membuat create edge line, yaitu untuk membuat apa line edge yang nantinya outputnya berbentuk HTML ya, berbentuk map dengan ada jaringan-jaringan yang saling terhubung seperti itu. Nah, maka kita masukkan nodes-nya, yaitu tadi A, B, C, sampai M. Kita masukkan koordinat sesuai dari tempat tadi. Sini ada data edge. Maka kita masukkan edge-nya tadi sesuai dengan perhasilan dari jarak edge ini. Jadi kita masukkan sesuai dengan kilometernya. Habis itu ada kita membuat map. Maka map ini diambil dari volume map membuat peta Bekasi. Nah, peta Bekasi ini diambil dari lokasi ini. Kayak itu. Kita menambahkan marker namanya. Menambahkan ikon damkar pada setiap node dan menambahkan garis yaitu menggunakan pakai volume polyline. Nah, ini untuk menambahkan garis gunanya. Di sini ada mid. Nah, posisi ini untuk menghitung di titik tengah, habis itu dan lain-lain. Di sini ada msave, yaitu kalau kita running dia akan menjalankan program dan akan disimpan dalam bentuk HTML. Kalau kita coba run code. Ini rada lama ya. Nah, ini sudah jadi dibuat, maka kita tinggal buka saja di browser. Nah, maka sudah jadi di sini. Ini sudah terhubung, semuanya jalan dari pemadam kebakaran, hanya menghitung jarak edge-nya saja, bukan jarak dari dari jalannya. Contohnya di sini ada ke jarak edge-nya ada 7,33 kilometer. Jadi ini sesuai dengan data table yang tadi ini. Data table ini juga dapat dari yang kita buat ini. Maka jadilah sebuah laporan di sini. Jadi itu saja sih yang saya buat untuk project mini ini, yaitu sebuah apa penggunaan Grab untuk menemukan atau optimalisasi rute pemadam kebakaran
menggunakan algoritma Dijkstra. Jadi, mungkin saya cukupkan di sini saja. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, penyampaiannya yang kurang bagus atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waladahul Mazaki, pamit undur diri. Terima kasih.